Kegiatan bongkar muat kontainer di depo terus beroperasi setiap harinya. Demi kelancaran kegiatan tersebut dibutuhkan unit alat berat dalam penunjangnya. Salah satunya adalah stacker 45 ton, di mana berperan aktif dalam hal pemindahan kontainer. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham. Saya bekerja sebagai Heavy Equipment Mechanic di PT Salam Pacific Indonesia Lines. Dalam video ini saya akan menjelaskan cara mengatasi beberapa trouble stacker yang terjadi di lapangan. Terdapat 4 trouble, yaitu unit tersebut tidak bisa dioperasikan maju dan mundur, lift boom tidak dapat dioperasikan, pompa hidrolisanya bekerja 2 dari 4, dan fungsi side shift spreader tidak bekerja. Pada pengerjaan kasus kali ini, kita perlu pahami sistem, cari data, dan analisa masalah. Kemudian kita perbaikan, lalu pengujian atau trial. Ketika unit tidak dapat dioperasikan maju dan mundur, pertama pastikan electrical sistemnya bekerja. Dalam pengerjaannya, fokus item kita adalah box fuse, switch parking brake, gear selector, relay port, terminal S3, dan solenoid pengendali pilot pressure pada transmisi. Berikut merupakan wiring diagram sistem ini. Kondisi pada saat itu ketika kita kontak on dan dimainkan gear selector maju dan mundur, relay maju dan mundur pada relay box tidak bekerja. Maka dari itu, kita lakukan pengecekan. Pengecekan dimulai dari cek tegangan pada pin RX 1.9 dan 1.5 saat switch parking brake on. Dan hasilnya ternyata tidak ada. Kemudian kita cek wiring switch parking brake dan cek fuse. Ternyata masalahnya berada pada kabel sambungan dari switch parking brake ke RX 1.5 yang putus. Penanganannya yaitu kita reconnect kabel. Oke, sudah selesai. Kemudian kontak on sambil dimainkan gear selectornya dan cek tegangan pada RX 1.9. Kemudian cek tegangan keluaran relay pada 3.16 dan 3.15. Cek voltase pada S3 sambil dimainkan gear selektornya. Cek sambungan kabel dari S3 ke solenoid. Ternyata oke semua, dan berikut merupakan data hasil pengecekannya. Kemudian kita start mesin, trial, dan jangan lupa cek oli transmisinya juga. Kemudian ternyata berfungsi. Cara yang paling cepat menurut saya pada penanganan trouble yang serupa yaitu kita lihat pada relay port. Relay yang terkait itu nyetek atau tidak. Apabila tidak nyetek berarti trouble berada pada sistem output sistemnya. Apabila tidak nyetek berarti yang trouble adalah pada input sistemnya. Pada trouble kali ini yang bermasalah adalah pada input sistemnya. Dan jangan lupa pastikan relay tersebut masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Syarat agar lift boom bekerja yaitu sensor safety overload, solenoid lift boom, dan lampu hijau atau merah hidup. Selanjutnya kita ke kabin. Kita kontak on dan mainkan joystick lift. Kemudian kita lihat pada ICU indikator untuk lift boom menyala atau tidak, dan hasilnya kita ketahui itu menyala. Kemudian cek tegangan pin output ECU lift boom, dan hasilnya terdapat tegangan 24 volt. Dapat kita lihat pada ECU indikator safety overload juga menyala. Kemudian kita cek sambungan dari pin output ECU lift boom ke solenoid lift, dan hasilnya terhubung. Selanjutnya kita lihat indikator lampu pada spreader. Ternyata lampu merahnya mati. Ini mengindikasikan bahwasanya sensor analog kanan dan kiri itu salah satunya ada yang mati atau dua-duanya mungkin mati.
Kemudian kita ke spreader, kita cek wiring sensor unlocknya. Dan hasilnya yaitu tegangan output sensor unlock kanan tidak sampai ke sensor unlock kiri, sehingga sensor unlock kiri mati. Selanjutnya kita ke soket S9. Pada soket S9 kita cek sambungan dari kabel output sensor unlock kanan ke input kabel sensor unlock kiri, dan ternyata hasilnya tidak terhubung. Kita kemudian memperbaikinya dengan menghubungkannya kembali, dan hasilnya lampu merah dapat menyala. Setelah itu kita start mesin, mainkan joystick lift boom, dan hasilnya lift boom dapat bekerja.